Enggak, ini penting kalau terang. No, saya kira kata wong ngaji itu tanpa guru, tanpa. Jadi semua orang ini. Alhamdulillah, pulau jenengan gak ada sanad, sahwali, ya, gak ada sanad usak nopo, ahwal. Ahwal yang ngoten niku kados kiai-kiai. Ngaji kadang istiqomah, kadang ora. Guru-guru kita seperti itu. Mbah Maksum Lasem ape Bali Maksum Kapyan. Niku nak ceritane bapak kula, kan termasuk gurune Badin Lati Pandik Lengeri nate ngaji Mbah Maksum Batu ini termasuk pernah Mbah Biyut itu. Wong Biyut kula niku tiyang Lasem. Biyut kula niku Mbah Yuni Mbah Bedowi. Akhire garwane Mbah Umar. Di Mbah kula niku putune Mbah Umar bin Arabi, garwane Mbah Umar niku keluargane Mbah Bedowi. Niku nak ngaji umus ya, ngaji muso tafsir Jalalain niku ben ngantuk. Niku anggere ngantuk niku. Wah, farka'u bah, ya dong ya roh ansik. Padahal kiai alime ngono. Ya dinten. Lah Mbah Maksum enggak ada sakmuk kopi. Niku sakmuk gede. Aja ngombe jeng misale kaya kula kan aja ngombe. Bareng roken ngombe glogok-glogok dikira tiket. Lah aku ngei cung. Jebule Mbah Maksum yo njaluk meneh. Dulu tuh biasa. Padahal kayak apa kalau mereka ngaji taklim muta'alim. Nah, ana gurune kon ngadeg. Tapi nyatane piye-piye dhisik muridé biasa kecil-kecilan. Dia ono akwal, ono akwal. Kayak apa sahabat hormatnya sama Nabi? Tapi kadang yang kecil-kecil. Nabi jarene ning tek kan Nabi gua ngendikan kecuali penting. Tapi Nabi tidak ketemu Adi Anas nak takok. Cuma manuk mijek. Ma fa'alan lughair. Ya Umar, ma fa'alan lughair itu masyhur. Umar itu dulure Anas. Jenenge Umar. Pas Nabi loro pas nangis mergo manuk iku mati, wae mati. Nganti wis gedhe yang Nabi ketemu cuma manuk piye. Jadi Nabi ada akhwal. Ketika dawuh Nabi api-api wong sing ora ngomong ora penting, tapi Nabi itu sering ngendikan ora penting. Nabi cah cilik-cilik ya guyu. Cuma manuk ana wong rono ya Rasulullah saya bagi pulang saniki pun dalu wis tenange kok tak tumpakno anake unta. Bareng wae mulai kaya unta tuwek. Ya Rasulullah jenenge jare anake unta niki kok unta tuwek, masih tuwek ya anake unta. Masih tua ya. Tapi Nabi ora sengak, ora anakmu, ora terusane ora ono. Masih tua ya. Jadi Nabi itu ya rileks. Nabi itu rileks. Itu masyhur. Dulu Sayyidah Aisyah itu mangkel sekali kalau ada halah dolan. Halah itu dulure Khadijah. Itu suaranya persis Khadijah. Itu kalau sowan di Nabi, itu Nabi fa inna hatudzakiruni Khadijah. Saya itu ingat Khadijah. Terus dikasih makan buahnya. Pokoknya Nabi itu memberi hidangan halal itu luar biasa. Mereka mengenang Khadijah. Terus muji-muji Khadijah. Halal itu pengen Nabi. Walhasil Sayyidah Aisyah cemburu sampai ngendikan. Kenapa kamu ingat ajusan syauha? Wong tua elek is mati. Waqat abdallah kawas khairan minha. Jadi gentisan gue apik di bang aku. Perawan ayu cek urip. Apa yang terjadi? Sayyidah Fatimah mangkel karena ibunya dikomentari tua. Dikomentari apa? Tua. Dan itu nggak bisa dihentikan Aisyah karena Aisyah masih muda ketika itu masih umur 16. Wong Nabi wafat tuh Aisyah umur 16-17. Kira-kira sekitar itu. Akhirnya Nabi untuk menghentikan cemoan Aisyah yang merisaukan Sayyidah Fatimah. Fatimah juga dia kepengen Aisyah mari ngelak-ngelak gue. Iya ya Rasulullah. Kandhani dene. Saayu-ayune dene iku perawan untuk duduk. Ibuku iku rondo untuk Joko. Ternyata Nabi solusinya ya hujan. Akhirnya Aisyah sadar. Sebenarnya aku gak keren. Aku itu perawan untuk duduk. Aisyah kan perawan untuk duduk. Khadijah rondo. Semenjak itu seraiso dinyanyi tua-tua isoka raiso. Biar keren. Marum Sayyidah Fatimah so menghentikan. Nah, ini akwal. Kalau melihat akwal itu orang depan Nabi itu enggak boleh guyon, enggak boleh omongan laho. Tapi ternyata ya ada juga perdebatan-perdebatan di depan siapa? Rasul. Jadi ada akwal, ada akwal. Ya ada akwal. Ya kan misalnya ngaji, misalnya Rugen ngaji ta'lim diterangno. Nah, ambek guru nurut, nak guru neramong jangan iki yo. Rugen nak takon batu di kula terus sik ngorok. Ya tenang wae, ya aku ra piye-piye. Iku akwal. Napa?
Nah, jadi ini penting ya, karena sekarang itu banyak orang memahami Islam hanya lewat teks. Itu udah bisa. Teks itu tadi ya, teks itu fleksibel, kadang malah terbatas karena teks itu kadang. Misalnya begini contoh panik kamu. Nabi misalnya ngendikan tasoddaku walau bifir sanisatin. Kowe iku sedekah senajan to sikile wedhus, sampile wedhus. Terus kowe apa memaksakan sedekah tuku sikil wedhus? Tentu ya karena Nabi orang Arab biasanya mau makan mayuran nyebelah wedhus sehingga kon eling tonggo lewat sikil wedhus. Lah nek sampe sebelah pitik kok nganggo sikil wedhus piye? Wong sikil sebelah pitik tentu dadine sikil. Nah, ini kan tapi teksnya tetap walau firsana satin senajan to sampil apa? Ada lagi misalnya menyangkut zakat. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Rasulullah kalau zakat fitrah itu satu sok kurma atau satu sok susu kering. Sama ulama langsung diganti, maknanya kod, makanan pokok. Kalau kamu nuruti teks, berarti zakat fitrah harus pakai kurma, karena teksnya kurma. Gitu betul. Tapi kita kan tidak mungkin di Indonesia menemukan kurma. Wong melarat pakani kurma untuk loro yakin. Malah lilu. Mulanya kalau sering dibantah tiang-tiang, tapi sunnah Rasul tuh makan kurma. Iya, makan kurma tapi nak lilu ya rasa. Tapi ini sunnah Rasul. Saya tak omongi. Sunnah Rasul nak sholat yang Mekah Madinah orang yang Indonesia. Cangkeman namanya. Lah ape persis mangane ape persis Nabi kurma. Lah nak persis Nabi ke urip. Ono uripnya Mekah. Nah sebenarnya Mekah ape tak omongi Nabi ku ning tahun 675 kowe kok tahun 2017. Wis ora pas taune wis. Misale wong kok kelar urip nang Mekah sih tanya Nabi dhisik sugeng ku ning tahun piro 571 ya. Sampai 610 itu wahyu 600. Pokoknya abad piro? Abad 6 menangi abad 7 gitu. Nggih. Nah, Nabi jadi Nabi sekitar 610. Berarti wafatnya sekitar 623 ya. Nggih. Mustafa aja hitung-hitungan usaha. Enggak, keyakinannya orang banyak itu Nabi lahir berapa? 500. Enggak 370 aja angel temen. 570 ya misalnya. Kan 40 tahun jadi Nabi, berarti jadi Nabi tahun 610. Setelah jadi Nabi wafat kan 23 tahun. Gitu. Lagi kan jadi Nabi di Mekah 13, di Madinah 10. Berarti kan jadi Nabi 23 tahun. Berarti benar. 633. Nah, iya misalnya nek urip nang Mekah tak omongi Nabi urip sugeng ning tahun itu. Enggak perlu ngotot seperti itu. Makanya ini jenengan sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh ahwal. Meskipun kita punya ahwal, ya kita butuh nopo. Ternyata ahwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan, karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu nopo terbatas. Karena butuh muqtadal hal. Begini tak contohnya usul fikih. Buatan sekali-kali ngobrol sesuai. Zakaria Al-Ansari nak nyontohkan begini, bahwa ngendikan itu ora oleh dadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggot itu takut aku, Gus, wedhus itu wajib zakat tau ora? Terus tak jawab, alal ghanami zakatun, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus, makanya kata Zakaria Al-Ansari, di antara teks yang tidak mengikat adalah lahirnya teks karena ada penanya. Kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun. Nabi jawab lil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, Nabi jawabnya. Itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dar, ya Abu Darin, ya Mu'ad misalnya, yang masyhur misalnya gitu. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngedikan, ya Mu'ad ini uhibbuka. Fala tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Waktu ini batik itu fakul di dubri kuliah sholat tidak ada apa kata. Muat aku seneng kue, mulane nak bersolat aja lali dungo ini apa Allahumma a'inni ala dzikrika. Terus sekarang terus yang mendingan, iku kagum muat diomongi muat kene ora muat nglakoni iku. Gedeng tawaras. Ndak sama aja gedeng tawaras.
Gendeng. Jadi teks yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas bahwa ya Mu'ad ini uhibbuka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya Mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau caiku kabeh. Berhubung guru kita mau caiku kabeh, hadis yang Mu'ad itu ya sebenarnya Mu'ad diisip. Saya yang beruang ya Mu'ad ngono ae soe. Paham tak Mas? Makanya ada akwal, ada. Nah, nuruti akwal yang disebut ya, Pak. Mu'ad. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita, guru-guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sahih. Sudah di Tafsir Al-Bani yang mereka lakukan tidak ada hadisnya. Yang benar tuh kamu tidak tahu hadisnya, orang kok nggak ada. Alimmu sepiro kok nganti ngeklaim nggak ada hadis. Mulanya Said Zabidi ini cerita Ihya. Said Zabidi pernah didatangi. Ya Said Zabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang nggak ada, tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Zabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini. Aku lal hadis hafidh, apa kamu hafal semua hadis? Tidak ya. Jangan-jangan yang kamu nggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonannya Said Zabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang nggak ada sebetulnya, tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Bapak Said Zabidi, apa Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semire. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah sanad sampai yang untuk Said Zabidi. Ibu sampean ngakoni liwat aku ora, tapi aku ngakoni ngenteni sampean alim jelas iki. Nah sampean ngakoni ora usah liwat alim-aliman. Jadi Said Zabidi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid. Gara-gara iso nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Sinten? Alhamdulillah Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Sing dibeto Mbah Munawir teng Jogja. Kapundhut Mbah Mahfud kapundhut ning Mekah, terus Muhammad dibawa Munawir teng Jogja. Terus dindono yang betengan, terus ngelahirno Gus Harir dan seterusnya. Jadi alhamdulillah akhirnya Kiai Mahfud yang mulazim teng Mekah akhirnya zuriya hidup teng Indonesia. Jadi wonten sanad genetik ngene lewat betengan berarti lewat zuriya. Ada sanad keguruan yang lewat Basuber karena kadang murid itu luwih pirsa timbang putra, kadang kan putra cilik murid menangi sepuh. Paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya kados misalnya kok kula mati sakniki, tentu sing ngaji Jalalain kula malah Ruhin. Anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan. Tapi rong tau ngaji Jalalain Ruhin sing wong liya kriting. Ngaji. Misalnya kula mati sakniki. Paham ya? Akhirnya Hasan ape sanate tok aku dadak liwat Ruhin. Hadasani kriting an Abi. Jadi hadasani kriting an Abi. Lho padahal Hasan anak kandung kula tapi nak ngaji Jalalain tek Jogja kan hadasani kriting an Abi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanadnya lebih mutasil, tidak juga. Karena anak pas kecil apa ya? Kamu. Makanya kamu jangan terprovokasi oleh Syiah yang mengatakan gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, Jong. Masih ibu cek caci, leh. Paham? Paham gitu? Lan wong ngaji. Kok merovokasi nih wong ana keluarga ana butuh kok keli. Sing keli yo pas iku Hasan-Hasan iku umur piro. Jadi normal ya misalnya aku mati saiki, sing oleh buka tafsir Jalalain umpama alim lho, muga-muga alim. Iku yo rugen piye sing untuk sanad mutasil, ngaji adep-adepan. Kelas wis iso ngrungokno mbek ngantuk kan wong top. Enggak semua orang iso ngaji jalur mbek nopo. Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih, Mas Kumambang, Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham kalau maksudnya? Paham tenang orang.
Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, iya gelem Nabi. Mungkin dari anak Nabi Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fasih kan nerangkan. Oh iya ngene cung zaman aku ngene. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal tok, percaya akwal. Nggih percaya napa? Akwal. Karena akwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang Majmu'. Wong nak ndonga kesunatan madhep kiblat, tapi ora usah men madhep kiblat wae. Mergo Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhep kiblat itu senengane slenden Ka'bah. Saiki slenden mungkuri ta madhep. Aku lek kuwaca iku lek guyu. Jadi oleh dalil ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah, par keselele ya wis lenden apa. Saya jawab, Ka'bah. Lenden niku mungkuri ta madhep. Tapi ora usah arani mungkuri ya lenden ngono wae. Mergo nek mbok arani mungkuri kok kesunatan mungkuri Ka'bah. Niru Nabi oh sarap. Kalau kayak aku saiki kan ngaji mungkuri Ka'bah. Terus koyo mending ngene, kesunatane ngaji mungkuri Ka'bah. Koyo sing dilakoni Gus Bak gendeng. Ya pokoke ngono. Ora usah diterangno, wis pokoke ngono. Ya terus niki kula waca donga sinten. Dungane Kanjeng Nabi pas murang Abu Bakar itu pas mulang kok. Ini sering kula waca. Kan yang malam nopo? Slawi, sakniki malam nopo? Malam juga males lalu. Sampeyan boleh ganjil tok wadimu males. Dari Imam Syafi'i itu Lailatul Qadar 10 terakhir. Nggih napa? 10 terakhir iso ganjil. Cuma yang paling bisa diharapkan sing ganjil. Ya sing paling bisa diharapkan lagi itu libur. Jadi 10 terakhir ditaksis ganjil. Terus ganjil sing napa? Ini kitab ini buatan sami ini, tapi kalau ini cuma tentang Quran, tentang tawassul. Ini kalau keterangan dari ini. Ini kita ngehiap ngeten. Ya jadi sampean jauh terprovokasi, nah ono wong muni hadisnya ikhya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Cara Yunani saja sama orang yang ngiritik itu. Apa kamu hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu nggak hafal. Ya pas ya itu. Oke. Doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampean amin tengah timon kula waca napa? Kula waca ilmiah mawon. Mau waca nggih sami kalian doa. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayyakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika wa ruhik. Jadi mintanya ini as'aluka bi Muhammadin nabiyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya. Wa Ibrahim khalilika, wa Musa najika, wa Isa kalimatika, wa ruhik, wa fitorati Musa, wa Injil Isa, wa Zaburi Dawud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bikulli wahyin awhaitahu, wa Furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain, wa bikulli wahyin awhaitahu, aw qada'in qadaitahu, aw sa'ilin a'taitahu, aw ghaniyin afqartahu, aw faqiran aghnaitahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang engkau kayakan dan demi orang kaya yang engkau fakirkan. Jadi gampangannya supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Yang fakir ya duwe roja. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi atau Audolin haditahu was'aluka bismikal ladzi anzalta ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Was'aluka bismikal ladzi basas tabi arzaqal ibad. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alal ardi fastaqarra. Was'aluka bismikal ladzi wada'tahu 'alas samawati fastaqallat.
Was'aluka bismillahilladzi wada'tahu 'alal jibali farasat. Was'aluka bismikal ladzi istaqalla bi arsyuk. Wa as'aluka bismika tuhhiril ahadis somad. Niki sak terus dongane Kanjeng Nabi mari Abu Bakar niku. Kula donga sedanten antar zukoni niki kalau kita sebagai imam digentina nggih antar zukona Al-Qur'an wal ilma bih. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau baca Arab ini, wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Mana nak iso hafal Quran itu katanya. Paribasane ngelilir itu wis iso. Jadi kemana kula keturun digugah Mustofa mulang Jalalain ya iso. Oh, kok golek kamus ngalor gitu. Mergo Quran wis dadi darah apa? Daging. Saiki urung dadi darah dagingnya wis dadi fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar juga syaratnya hafal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wa sam'i wa basar. Terus watas ta'mila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Jadi ini nopo mulai jazano jenengan ini karena doa yang saya baca hampir setiap setengah 4 kalau musim Ramadan. Kalau nak maca nggih ora tau tenanan. Perkarane nggih kula yakin Allah menyembadani. Pokoke tenanan ikhlase mawon mboten usah. Engko tenanan dungane dibeli yakin. Nek tenanan Allah ora nyembadani iki berarti nyifati Allah itu eleke wong. Nek aku ora tenanan Allah ora nyembadani. Berarti Allah ora pati apian ngenteni wong tenan. Ora usah ngono nang donga. Wis biasa wae Allah kados biasane jenengan apian. Cek donga kula memenuhi syarat yang mboten nggih dengan tetep apian terus donga tawarai dadi sampai pangeran sing manja sing happy itu kok ribet. Ya Allah, biasanya jenengan apian pas kula pas mboten pas. Biasane nggih. Ya, kula yakin apiane jenengan masih berlanjut ila yaumil kiamat setelah kiamat. Mun ya dadi ini wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basari wa tastamila bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin.